Halo semuanya, welcome back di episode baru Behind the Chef. Nah guys, hari ini seperti biasa kita di Ruang Bagus dan hari ini saya sangat happy. Kenapa? Hari ini saya ada tamu. Nah tamu ini sebetulnya teman lama ya, tapi sudah lama nggak ketemu. Dan tamu ini orangnya cantik. Tadi tahu dong perempuan cantik, bisa masak, bisa baking. And dia itu kalau dia masuk ke ruangan, ruangannya langsung hidup, ya nggak? Bubbly, full of life, and I'm so happy to see her again. Ini dia juri MasterChef dulu, Marinka. Hi guys, how are you? That is her entrance. Nah, Hai Mas D, apa kabar nih? Apa kabar? Baik. Gimana kamu? Sehat sih, makin subur. Kayaknya kita semua ada yang makin subur gitu loh. Ini ya, usia dari pandemi begini ya. Iya, after effect-nya. pandemi dan newlyweds dong. Oh my god, yes. Mas D apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Ya nggak? Yes, itu yang paling penting sekarang. Betul. How long did we? When was the last time we see each other? Waduh, kapan ya? Udah lama, kan? Udah lama banget. Tapi kalau menurut aku sih, masih sama sekali nggak berubah. Oh nggak berubahnya di sini. Di sini gini. Jadi masaknya gitu. begini aja ya. Syutingnya begini aja. So what are your activities now? Ngapain aja? Oh iya, kita juga sekarang agak sama nih. Jadi juga sekarang ini sibuk palingan mau seriusin YouTube channel. Oke. Namanya Simply Marinka, diganti jadi Rinrin Marinka. Simply Marinka. Nanti kita masak-masak juga. Terus habis itu kesibukannya apa lagi ya? Itu palingnya mencoba menjadi istri yang baik ya. Nah kalian udah denger kan how bubbly she is, ya nggak? Udah langsung ruangannya penuh live ya. Nah gini aja Rin. Kita masak apa nih? Aku masak hari ini nggak tahu. Aku banyak bahan-bahan di sini. Tak masak aja sesuatu buat kamu kalau mau ya. Waduh nggak mau Mas. Ya iyalah. I'm hungry actually. Aku masak sesuatu, biasanya dia suka masakan yang agak sehat dan segar dan refreshing gitu kan? Betul. Seperti orangnya. Nah, dan you tell me about the things that we have not Kita done kecap the past sekalian year. ya, kita kecap sekalian sharing. Oke. Oke, sambil cerita saya masak-masak ya. Oke. Tapi sekarang kita masaknya kelihatannya vegetarian ya. Iya, Sesuai ini banget. kebanyakan bahan-bahan vegetarian ya. Kebetulan saya ada king oyster mushrooms ya. Itu pisaunya keren banget ya. Iya, Gue langsung ya. salvok loh. Oh, Anyway, this is very nice. that's very Nah. cool. Anyway, Mas D sendiri gimana kabarnya? Ceritain dong. Kalau loh, yang cerita kan lo, Oh, iya, bukan benar juga, aku kan iya. masak nih. Kayaknya mendingan harusnya gue ada list gitu ya. Gitu. Isi yang kayak gini. Selama pandemi ini naik berapa kilo? Nah. Ya, kayak gitu naik berapa kilo. Jawabannya saya jangan jawab gitu loh. Kalau yang itu. Kalau aku bukannya nggak mau jawab, nggak tahu karena nggak punya timbangan di rumah. Tapi enak, you know what? Kalau misalnya kita tuh sebetulnya timbangan itu tuh nggak terlalu akurat. You know why? Karena selalu air yang keluar dari badan. Jadi kalau Iya kita nggak sih. minum sehari, minum lagi naik lagi stres gitu. Iya kan. sih, Paling iya bener sih. itu cobain baju. Kalau sempit udah ketahuan udah gemukan dah lah udah. Nah. Bisa ngomong deh tuh. Nah terus what do you do? Saya dengar waktu itu kan Rinden ya memang sebelum nikah kan I thought you were in Holland atau di Belanda kan waktu itu ya? Yes. Gimana itu? Jadi sebelum pandemi kemarin memang kebanyakan kita traveling karena kita long distance gitu kan. Iya. Karena dia orang Belanda, jadi Oke. we were trying at the time tuh kayak tiap 3 bulan sekali ketemu, mahal ya Jack. Jadi tiap 3 bulan either dia ke Jakarta atau aku ke Belanda gitu, Iya. atau ketemu di mana Iya. gitu. Terus? Tapi kemarin sempat ke Belanda juga sih sebentar untuk planningnya rencana married di sana soalnya. Oke. Tapi karena jadi kita akhirnya nikahnya di Jakarta aja. Oh, akhirnya nikahnya Jakarta gitu. Yes. But would you love to have it in the Netherlands waktu itu? Iya, sekarang mungkin ini kali ya. Pengennya outdoor, Oh, tapi iya. pengennya nggak panas, banyak Iya. maunya ya. Iya. And then it was good sih, I don't know ya. Terus suamimu tuh di Belanda tuh daerah mana? Dia di daerah namanya Arnhem, tau nggak? Arnhem ya? Arnhem deket sama Germany. Yes. Jadi kayak cuma 1,5 jam dari Cologne.
Oke. Jadi kalau ke Christmas market deket banget. Deket, atau asik ke tuh. Düsseldorf ya. Oh, that's why I saw your pictures di Christmas market I waktu know, itu ya, karena benar cuma ya? 1,5 jam kalau nyetir. Iya, benar. Jadi kota Arnhem itu dulu tuh tempat pertahanan pada saat perang. Ya. Pertahanan Terjumpai, pertama. ya. Makanya kotanya hancur. Semua gedung-gedungnya rata-rata modern, jadi yang kayak kuno-kuno. It's very historical place loh. I know, tapi gedungnya udah banyak yang hancur. Ya. Jadi mereka akhirnya gedungnya gedung baru semua gitu. Jadi ya, wow, it's just Ayo, Quite like that. sebelah sini. Saya sambil masak nih. Madam, lagi masak madam. Kayaknya kita makan salad ya hari ini ya. I love this mushroom. Ini kayak kalau buat pengganti daging tuh ya, ini yang paling ini ya, paling mirip ya kalau jamur. Ya, nggak sih? betul. Ini kan istilahnya king oyster ya. Dia sebenarnya juga sering dipakai untuk pengganti oyster sebetulnya. Bener. Iya. Ini nanti kamu lihat deh, nanti teksturnya pas kita masak ini seperti Oh, oyster. scallop. Sorry. Scallop. Scallop. Yes. Scallop, betul, scallop. Ini sekilas kayak talas ya, Bo? Iya. Wow, sama tape. Kita mesti tebak-tebakan nih. Ayo, ini tape atau Tapi ya aku sih saute aja dikit karena Of course. it's very chewy? chewy, savory, ya sedikit mengganti protein ya. Yes. Nah, kemudian nanti saya bikin hal yang lain. I still don't know what I'm gonna do, but Oh, ini sekarang langsung. I know you're gonna eat it. Rock and roll, I know. Yeah. Mau nggak mau mesti makan juga sih. I'm joking. Anyway, he's so great. terus Always good. so your husband is here now. He's here right now. Is he how is he feeling being in Indonesia? Oke, jadi suami aku namanya Peter itu dia setengah Indonesia sebetulnya. Oh, dia setengah Indonesia. Iya. Oke. Jadi walaupun papahnya orang Indonesia tapi udah nggak bisa bahasa Indonesia sih. Jadi keluarganya ya Belanda Dia udah banget lama di ya. sana, ya. Jadi actually dia baru pertama kali ke Indonesia kayak berapa minggu sebelum ketemu, berapa 1 tahun sebelum ketemu gue. Ya, oh. Emang So how jodoh did you ya. guys met, man? Oh, we met in London actually. In London. In London makanya. London. Justru kalau kita saatnya lagi tidak mencari jodoh, disitulah dipertemukan oleh jodoh gitu. Nah, loh. Met in London. Tapi Cool, maksudnya cool, kayak cool. lucu gitu. Jadi I went to this conference namanya Hillsong. Have you heard of it? Hillsong. Hillsong tuh jadi kayak It's about music or what? Hillsong music itu jadi kayak Okay. Christian conference gitu lah. Ya. Oh, oke, Ah. Christian song ya. Pokoknya basically ya, Ya. biasanya tuh yang Hillsong terbesar tuh dan orang-orang Indonesia rata-rata perginya ke Australia. Oke. Cuman nggak tahu ya, pokoknya itu lagi musim panas kan selalu kan. I want to go to yang di Inggris kali ini. Oke. Gitu. Karena biar bisa sekalian jalan-jalan nek, gitu kan planningnya kan. Asik. Terus ketemu di sana. Ya udah gitu sih. Jadi memang meant to be ya. Actually Apalagi it was, tempat kayak gitu, no? tapi lucunya tuh sebetulnya kita nggak beneran ketemu sih di sana. Jadi dikenalin. Jadi kalau misalnya kita beneran ketemu di hari yang sama, kita nggak mungkin kenalan. Oh gitu. Karena kita lagi pasti fokus kan, I went udah pergi jauh-jauh ke Inggris untuk conference, pasti kita nggak mikirin ada cowok cakep lah di sebelahnya. Niat banget ngeceng gitu loh kan. Jadi karena justru I wasn't there, Okay. itu malah bisa kenalan. Okay, let me ask you. Who started the conversation? I didn't. You didn't? Actually no, my friend did. Okay. Jadi ini gue mau sharing juga ya. Jadi buat kamu nih, kamu kan ada yang bilang nih, wah nikahnya baru umur 40. Gitu. Ih, kena gue tuh. Padahal gitu ya. Cuma kalau mau jawaban bijak sih begini ya, Bo. Ya. Daripada kita maksain kawin cepet-cepet, Jangan, nanti jangan. nggak cocok. Ya, udah bener. Mendingan nunggu orang yang tepat. Jadi Bener. bener kan? Iya, bener, Jadi bener. everlasting. Jadi buat Setuju sekali. kamu jangan mau di pressure sama siapapun juga kalau belum ketemu orang yang tepat. Nah, gitulah. Kemudian, Nah, Tuh. ceritanya ini miracle. Jadi makanya kita harus selalu tanya Tuhan. Kalau aku sistemnya kayak gitu tuh, Ya, Mas D. betul. Jadi pada saat itu baru nyampe, ini singkatnya aja ya. ya. Baru nyampe di London, pengen conference, hari itu jatuh 4 kali. What do you mean jatuh? Jatuh, jubrak jatuh. You? Ya, di jalanan. Kok bisa? Makanya kok bisa gitu. Jatuh kakinya udah 4 kali udah bengkak demam dong. Bengkak udah jet lag demam. Besokannya akhirnya nggak ke conference beneran. Nah karena nggak datang ke conference, jadi cuma teman aku doang nih. Ya. Can you imagine di conference itu tuh ada ratusan ribu orang loh ya, Ya. puluhan ribu. Ya. Jadi kalau kita duduk sama sebelah itu stranger, berapa jam kemudian sudah besok nggak akan ketemu lagi. Betul. Dan orang Indonesia jarang banget ya di sana ya. Teman-teman aku ini cuma bertiga, tiba-tiba bisa ada Orang lain. Peter dan papahnya. Loh,
Jadi kayak oh lucu ya gitu, akhirnya ngobrol-ngobrol bentar dikit. Oh my dad is from Indonesia. Terus tiba-tiba teman aku ini miracle. Di otaknya tiba-tiba gini. Bukan di otaknya, Tuhan tiba-tiba ngomong gini, kamu harus kenalin cowok ini ke Rin. But I wasn't there. Seriously wasn't there. Beneran kayak gitu. Udah kayak begitu dong. Terus tapi ragu dong ini, gimana cara mau ngenalinnya, coba ini total stranger. Gimana kalau dia psycho? Gimana kalau dia bener kan? We don't know gitu. Gimana kalau dia punya pacar? Gimana kalau misalnya dia gay? Kita kan nggak tahu gitu kan. Udah nih bener nih kocak banget nih. Udahlah, katanya nggak mau gitu kan. Udah akhirnya tiba-tiba yang pembicaranya itu pastor ngomong gini. Oh enggak, teman aku gini, nggak mau Tuhan gitu. Oke, siapa di ruangan ini yang single angkat tangan? Dia angkat tangan. Di sebelah lo tuh? Dia di sebelahnya teman aku. Di depan temen lo? Kan gue di rumah soalnya. Oh, di rumah ya bener. Di rumah karena kakinya lagi bengkak. Iya, bener. Dia angkat tangan terus teman aku gini, wah itu udah sign nih. Gue mau nggak mesti nanyain. So how do you know? Do you watch it or you? Oh enggak. Kan di rumah. Kan dia gini, enggak makanya dia janjian akhirnya dia ngobrol, mau nggak lo gue kenalin sama temen gue. I see. Tapi kan gue kan kayak orang gila gitu, dia juga takut kan. Ini yang kenalin yang itu cowok loh. Jadi kayak maksud lo apa ya nanyain gue single gitu kan. Udah nih. Akhirnya bilang gue mau kenalin sama temen gue, tapi udahlah akhirnya mau nggak gitu. Ya. Terus si Peter being a gentleman, dia bilang gini, mendingan lu foto gue deh. Terus lu yang kasih lihat ke temen cewek lu, dia mau nggak ketemu gue. Oh gitu. He's so sweet ya. Terus pertama kali pas dikirimin gue gini, gue males, gue nggak mau ketemu karena lagi pengen liburan, gue nggak mau nyari cowok gitu loh. Ya udah, akhirnya besoknya mau nggak mau kita ketemuan. Oke. Jadi first date. Secara ya. First date-nya sekampung ya. Tetap mau ketemuan kan? Mau, karena kalau misalnya rasanya nggak mau kayak kurang ajar gitu ya. Benar. He meant it well. Iya, he meant well gitu kan. Begitu kayaknya orangnya juga ya udahlah, apa salahnya kalau nggak mau ya udah nggak usah ketemu lagi gitu kan. Iya benar. Udah gitu pas ketemu ternyata lucu gitu. Ternyata dia nggak fotogenik say gitu. Enggak. Maksudnya anyway, kayaknya baik, itu papahnya juga baik. Walaupun kita kenal papahnya juga langsung. Ya kan perginya berdua sama iya, papahnya. Betul. First date kita jadi basically sekampung ya. Aku dengan teman-teman dan dia dengan papahnya gitu. Iya. Jadi kalau kita ngomong dikit semua langsung ngeliatin. Ngomong dikit semua langsung ngeliatin gitu kan. It's funny. But anyway, udah kenal berawal dari situ. Nah, tadi kan bapaknya ikut ini juga kan, ada di situ kamu bilang ya. Jadi everything happen still in London. Yes. Oke, kemudian? Setelah di London, gak lama dia harus balik ke Belanda, sementara kita harus kita kemana ya? Ke Praha kalau nggak salah pada saat itu. Oh, jadi lo dari London ke Praha? Ke Praha. And he went back to Belanda? Ke Belanda, gitu kan. Akhirnya kan kita udah lah, kita cuma ngobrol di WhatsApp gitu kan. Kapan ketemu lagi juga kita nggak tahu gitu kan. Tapi abis itu karena nyambung kali, jadi kita ngobrol terus. Jadi masih texting gitu-gitu masih? Texting, WhatsApp. Akhirnya pas udah the end of the journey, tinggal kita harus ke Paris sama ke London. Pas di Paris dia nyamperin gitu loh. Oh, dia datang ke Paris? Iya, di Belanda dia akhirnya ke Paris. Check this out, man. Dia emang niat ya. Niat itu namanya. Itu namanya faith juga loh. That's a man yang niat itu. Nah, makanya akhirnya dia You go for your woman. Terus kita ke London bareng-bareng, rame-rame juga sama teman-teman. Oke. Abis itu And he came by himself? By himself. Masa sama bapaknya? Nggak, gini Hello. maksudnya tuh gini. Artinya kan dia kan tahu kamu sama teman-temanmu, tapi he still comes by himself to see you gitu. That is really cool. So man. girl, man. Listen. Kalau cowok beneran mau sama kita, dia yang akan nyamperin sejauh apapun juga. Jadi jangan pernah ngejar cowok sana, biar dia yang ngejar kita. Oke, lanjut. Nah udah nih kayak yang udah gitu kan pulang nih, udah habis dari London dia balik ke Belanda, gue baliklah ke Indonesia. Ya. Terus gak lama kemudian dia nyamperin ke Indonesia. Oh, he came to Indonesia. Came to Indonesia. Itu namanya niat banget. Nah dia ke Indonesia, abis itu udah setelah itu baru akhirnya berapa bulan. Tapi dia juga masih punya keluarga di Indonesia atau gimana? Gak punya at all. Oh, nggak punya? Nggak punya. Jadi basically he come to Indonesia just for you? Yes. Oh, you feel Just special for her. that way. Basically kayak begitu sih cerita kita. Dari situ berlanjut aja gitu. Abis itu kita ya benar-benar berserah banget sih, yang kayak kalau emang jodoh dideketin, kalau emang nggak jodoh ya udah pasrah aja, berserah aja gitu. Ya, nah terus when was it that it was really serious yang dia bilang
Oke, that's very serious lah. Kamu kapan taunya gitu? Ini yang dari kemarin-kemarin aku nggak pernah sharing, jadi benar-benar ini sharing pertama. Waduh. How dia melamar. Bahasa Inggris campur Indonesia ya. How dia melamar. Oh yeah, man. Jadi, haleluya. Kan gak ada yang tahu nih. Jadi kita dilamarnya itu jangan. Gini. Akhirnya kita rencana liburan ke Spain. Spain, Spanyol ya. Ke Spanyol karena teman baiknya dia ada yang nikah di Spanyol. Oke. Teman baiknya kawin sama orang Spanish lah pokoknya. Yeah. Spanish girl. Iya. Udah di sana gitu kan. Kita nikah. Habis itu kita nikah. Temennya nikah. Ya. Temennya nikah di Madrid, tapi kita ke Barcelona dulu. Oke. Oh, nice city. It's really nice ya. Very nice city. Madrid juga I love sih. Yeah. Both very nice cities. Iya, akhirnya kita udah pas sampai di Madrid tuh dia muntah-muntah karena Kenapa? sakit perut. Ya, dia sensitif banget lah pokoknya waduh. ya. Muntah-muntah kan, waduh nih udah sialan gue pikir nih. Udah waktunya cuma mepet deh, sakit lah udah akhirnya kita udah jagain, ya? kasihan. Terus akhirnya pas malam udah muntah-muntah tuh udah kayak macam opa-opa gitu. Pakai jaket padahal lagi musim panas itu kan pakai minyak angin. Waduh. Udah gua kerokin kan. Ini cerita lucu nih. Gua kerokin kan, soalnya dia muntah-muntah gitu, muntaber gitu kan. Terus habis itu dia kaget itu kan, apaan nih? Apaan nih? Gitu. Begitu mereka manggil gini, ya this is gerokan kan? Gerokan gitu. Gerokan, Bo. Gerokan. Udah gitu difoto lah sama dia, dikirim ke keluarganya sama temennya. Terus temennya nelfonnya gini, Ya, dia bius sama cewek. Lu yakin mau kawin sama dia? Lu dikebukin sampai biru-biru kayak gini, kayak gitu kan. Terus gue bilang, lu kurang ajar lo ya, ntar mereka nyangkainnya gue beneran gebukin lu. Tapi enak digebukin, enak gitu loh. Gitu kan. Terus? Udah nih, habis itu udah akhirnya besokannya dia sembuh, udah mulai sembuh, udah mendingan. Iya. Malamnya, habis itu dia bawa gue ke tempat, I forget the name, jadi depannya itu kayak istana negaranya di Madrid, depannya itu kayak gereja, jadi depan-depanan. Oke. Udahlah, udah kita santai gitu kan. Foto yuk, foto-foto, dia bilang gitu, foto. Ini kalian berdua aja? Berdua aja. How romantic. Terus? Alright. Udah gitu, foto yuk, foto gitu kan. Udah lu lihat ke sana ya, kata dia, lihat sana. Oke, mana sih ini gue mau sendernya nggak ada? Atau pas berbalik dia udah yang kayak will you marry me? Terus gue kaget banget, OMG, dia bener-bener he was down on his knee loh, beneran. Mungkin kau cewek, gue nangis sekarang nih. Actually gue nangis sih di situ. Pasti nangis lah. Tapi gini ambil nangis gini, banyak orang nih malu gitu kan berdoa. Akhirnya will you marry pasti kan me? banyak orang di situ kan? And they all clap the word. Iya, pasti. They must have seen it dong. Pada lihat dong. Lihat. Udah Asik, gitu kan? udah kan lihat kan. Pas gue bilang yes, pelukan gitu. Yeay! Semua orang pada gitu. Gue kayak thank you gitu. Sambil nangis sambil agak malu dikit dilihatin orang. Ini kayak di film, men. Beneran loh. Film, men. Beneran. Akhirnya ceritanya kayak begitu basically, and then we're Sampai in kameranya ketawa di belakang kamera. Kayak di film, men, asli. Nah, asik, romantic banget. Terus? Ya udah, abis itu nggak lama kita ke nikahan terus pulang, udah pisah lagi, dia balik ke Belanda, gue balik ke Jakarta. Luar gitu. biasa, men. So that was the story of how you kita guys actually met and the entire process, ya nggak? Yes. Tapi hebat loh, saya salut sama Habimu, dia bener berusaha ya, dan memang looking for you gitu loh. Iya ya. That's really hebat ini. Makanya kalau misalnya cewek tuh emang harus feel secure, Secure, and special, ya, betul. gitu ya. Mungkin beda ya, kalau cowok kan perlunya tantangan, Betul, gitu kan. Ya. Tapi ya, so dia niat banget, bagus banget. Dan kayaknya kalau misalnya emang jodoh itu kayak nggak usah kayak It comes and then just be yourself natural, gitu yes. loh. Karena orang tuh kadang suka gini kan. Udah gue pokoknya jaim dulu nih. Kita kalau udah lama-lama baru gue keluarin diri gue gitu kan. I don't think you should be like that. I think you should just be yourself dari pertama gitu. Exactly. Karena ntar ketahuan juga. Yeah, if it meant to be, it's meant to be gitu loh. Exactly. Ya, nice, Rin, really nice. Dan lagian saya nggak dengan nyangka sampai segitu. Dengan being yourself, I think justru malah nggak buang waktu juga. Betul. kan? Ya, it is what it is ya nggak? It is what it is. Itu kata-katanya Mas D banget tuh. It is what it is. Nah, terus, sekarang kalian di Indonesia kan? Untuk sekarang. Untuk sekarang ini. Karena pandeminya. Ya. Tapi you would mind living there? Would Living you mind? in Holland? Yeah. Ya, of course not lah. Maksudnya kayak it's nice and harus ngikut suami lah ya gitu. Ya memang sih kalau dipikir ya agak jauh dari keluarga kali ya. Tapi ya keluarga, teman-teman. Ya, tapi I guess zaman sekarang dengan teknologi zaman sekarang kita nggak pernah
jauh dari mana-mana sih kalau Benar. menurut aku sih ya. We can talk through Zoom. Exactly gitu loh. Jadi Terus bisa traveling juga kan, masih dia traveling. So it's okay. betul. Oke, Irin. Nah, sekarang kan ini Dressingnya dressingnya selesai. ya sebenarnya. Jadi I'm thinking kita bikin mushroom salad aja ya, sedikit pakai chili lime dressing. Ya. Ada sedikit saya punya brown rice ya nggak? Mungkin ini untuk makan siang juga lumayan oke lah. Ya nggak? And kayak lebih enteng gitu loh. Betul, nggak Actually, terlalu berat. Berapa hari yang lalu gue lagi cobain untuk vegetarian sih kebetulan. Jadi Oke. dan langsung kayak entengan gitu langsung badan loh. Emang. Kadang-kadang we should do that. Kita mesti sekali-sekali jadi vegetarian ya, namanya flexitarian. Kan? Benar-benar. Nah, jadi kita merubah pelan-pelan lifestyle kita dan kalau kita mengikuti itu, it's good for us. Jadi It's good for your kayak body ya. misalnya makan enak, vegetarian for Betul, one day. Jadi kayak ada betul. detoxnya gitu. Betul, sedikit kayak detox. Begitu udah mulai sluggish, nggak enak gitu betul, ya. kasih lagi nih. Nah, ini tak campur ini ya, brown rice-nya dengan dressingnya supaya rasanya masuk ke Udah dalam gitu brown nyerap juga rice-nya. ya. Betul, soalnya brown rice-nya kan agak plain ya. Kalau nggak dikasih direndam dengan dressing sedikit, Udah gitu juga kayaknya ini bisa menyerap jadi lebih lembut ya. Betul. Si nasinya itu. betul. Anyway. Nah, oke. Ini langsung aja ya, sambil Dressing. deh. Yes. langsung aja sambil kita ngobrol. Nah, terus. That looks so good. I love this mangkok. Ya, this is nice ya. Flexitarian. 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 Kita kasih sedikit Vegetarian scallop. vegetarian scallop. Sedikit. Pasti kalau misalnya kita itu pengen ganti terasi atau kalau enggak fish sauce itu kalau vegannya pakai apa ya? Susah ya, seaweed ya? Kayaknya? Seaweed ya, betul. Seaweed atau gini, kadang-kadang shiitake mushrooms, you take shiitake mushrooms, you cook it with water, ya nggak? Tapi shiitake mushroom yang kering ya. Tahu jadi yang Yeah, warna you hitam soak it, airnya you soak it, and then you make a broth out of that, Umami. and then you reduce it down, and then you have like a umami thing. Ya. Kalau mau nanti di blender aja juga sekalian bisa juga. Betul. Nah, ini kita sedikit-sedikit do a little bit of everything A bit of everything. because you're my special guest today. Aw, Feel so special. I give a little bit of By the way, sesudah pandemi ini kelar, which is kapan? Tempat pertama yang Mas D pengen kunjungi kemana? Is it Thailand? That's a good question. You know what? That's actually a good question. Thailand, yes. Iya kan, because you Thailand, love Bangkok so much. Yes, saya udah lama nggak ke sana. Oke, ini kita kasih sedikit brown rice ya. Brown rice yang kita tadi marinate sedikit dengan dressingnya. Lalu kita kasih mushroomnya. Tadi king oyster mushroom yang kita saute, kita pasang di atasnya. Kemudian kasih juga yang shimeji-nya. Lalu dikasih brown rice lagi sedikit. Nih saya juga ada tomat merah, tomat kuning, sedikit baby cos lettuce di antaranya. Kemudian saya kasih sedikit irisan apple malang supaya ada asam-asamnya. Dan kemudian disiram dressing lagi. Gini aja simple. Lah, terus terakhir dressing. And that's it. Yes, Sudah selesai. That looks amazing. Nah, gimana? Cakep banget. Oke. It's so pretty. Ini boleh langsung coba ya? Aduh, baunya enak banget. Coba aja dulu. Ya nggak? Of course. Tidak bisa diragukan lagi lah, please. Ini juga kebayangkan pasti rasanya ada asam, Ini manis. Makanan cocok saat pandemi. Tadi manisnya dapat dari mana ya? Dari gula. Oh, gula-gula. Iya. Mana kok nggak ada gula? Enggak, tadi kan ada saya sediakan gula waktu bikin dressingnya tadi. Gila, this looks amazing. Bener-bener rainbow in your tummy. Coba makan dulu. Ini kalau misalnya kita makan Sebenarnya ini lengkap ya. Ada nasi merahnya, ada jamurnya. Kalau ada proteinnya berarti ya. Proteinnya Iya. dari jamur kan? Iya. Ini tuh Wih, bener-bener chewy ya, Bo? Iya, that's you have to Ini kalau use a knife. Ya. kita kalau makan terus diliatin sebelahnya yang makan gini. No, it's good. Teksturnya dapat Ya. dari nasinya juga. Dari nasinya ada sedikit chewy gitu ya. The scallop. Nah, this is the scallop.
The mushroom scallop. Nice, huh? Karena pakai fish sauce, Betul. jadi kerasa beneran kayak makan scallop. Betul. That's it. Nah, ini scallop model baru, dia agak keriting ujungnya ya. Tapi seriously ini maksudnya cocok banget kalau misalnya mau makan seafood, mau makan scallop, Yeah. or even kayak you can imagine that is cumi juga bisa loh ini. Betul. Right? And then that's a good substitute, ya nggak? Vegetarian substitute lah. Full plant-based. It's refreshing. Terus ada starchy-nya dari Iya, betul. nasinya juga. And it's a whole meal actually, ya nggak? It is, yeah. Good replacement. Ada asam-asamnya dari apel Malang juga. Iya, betul. Thank you for cooking, Mas De. Terima kasih, sama-sama. Oh my Thank God. you for coming. Anyway, Ya. lanjut yang tadi. Where are you gonna go after this pandemic? Oh, that's a good question ya. Saya pengen juga balik ke Thailand gitu loh. Saya pengen ke Bangkok karena Bangkok itu ya memang saya pernah lama di sana. Terus pengen makanannya, ya nggak? Kangen Ketemu ya? orang-orang yang makanannya saya pengen. Kemudian pengen juga ke Jerman lagi. Yeah. Honestly, karena sebetulnya tahun lalu mestinya ada reunion sama teman-teman sekolah ya. Akhirnya cancel. Tahun ini ya kalau bisa mungkin ada, mungkin. Tapi kalau memang semua udah berlalu, I wanna go. Agak Back. pedes. Pedes ya? Ternyata ada jebakan Batman. Ada cabai rawit tadi sedikit. Dari jauh kelihatannya cabai besar, pas ngintip dikit kita zoom ternyata ada cabai rawitnya. Iya, supaya spice up the life. Kayak aku ya, sweet and spicy. Oke. Kalau aku sih kayaknya pengen banget, ternyata kayak kangen banget sama Jepang loh. Oh ya. I really miss Hey, Japan, I never asli. been to Japan. Can you imagine? I've never been to Japan. Dulu hampir ke Jepang, terus akhirnya we made a decision to go to Barcelona, which was also very nice. Mega, so I cannot complain. Jadi Jepang maybe the next time. Ngomong-ngomong, aku punya game. Mau nggak? Sambil makan sambil game. Of course. Gimana? Mau? Mau, is it a nice game? Pegang pisau lagi. Oke, ini gamesnya jawab cepat ya. Pilih salah satu ya. Oke? Oke. Tunggu takut ya? Oke. Sombong julid. Julid. Traveling tidur siang. Traveling deh. Es krim puding. Es krim. Papis kecoa. Ya papis lah. Siapa yang demen kecoa? Telatan di cancel. Selatan. Udah di cancel, kesel udah sampai sana ya. Nah, pare atau jengkol? Jengkol. Suka jengkol ya? Biasa aja sih, tapi daripada pare mendingan jengkol. Sip. Nah, sepatu boots, high heels. Sepatu boots. Keju, terasi. Keju. Karena mau di Belanda nih, ya nggak? Belanda keju paling. Yang terakhir, Juna Arnold. Ya Juna. Kakak. Gitu ya. Rin. Mungkin yang kayak iya-nya boleh di-cut tuh. Rin, terima kasih banyak ya sudah datang hari ini. Thank you for cooking. Ini juga aku bawa pulang sama piringnya ya. I'm really happy. Kita long time no see. Yes. You come to my kitchen today and the kecap. kitchen langsung cerah, ya. Saya senang juga bisa masak sedikit-sedikit untuk kamu. Thank you. I wish you all the best, ya, with you and your husband. Thank you. Semoga tetap rukun, tetap bahagia. Amin. A lot of love. Amin. Ya. You too, sehat selalu ya Mas De. Terima Thank kasih you. kalian juga. Jangan lupa untuk apa? Subscribe and like. Jangan lupa untuk subscribe and like dan juga nanti bisa nonton di Instagram apa namanya tuh? YouTube channel YouTube Behind the Chef dan Simply Marinka. Simply Marinka. Ganti nama jadi Rindri Marinka. Terima kasih semuanya. Kalian sudah datang ke sini. Terima kasih nonton kita berdua. Saya Chef Degan, Chef Marinka. We are out. Bye. Masuk ke bidang kuliner itu sebenarnya bukan cita-cita saya. Oh, Iya, jadi sebenarnya cita-cita saya tuh dulu saya tuh pengen banget jadi penerbang. Kita tahu masuk sekolah penerbang pasti biayanya betul. it's a huge money. Betul. Jadi saya putuskan untuk cari bidang lain. Nah,
Jadi paling rajin dikasih kerjaan casual chef. Norman. Oke. Wah, dapat terus. Zaman dulu masih dibayar 8 jam kerja 7.000. Itu 7.000.